Oke, saya persilakan suaranya. Oke, jadi uh, cek cek suara saya sudah terdengar. Cek, apakah lebih jelas teman Bapak Ibu semuanya? Oke, oke. Saya mulai ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan fokus dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan praktikum pertamanya. Sekaligus akan ada penjelasan terkait dengan praktikum kedua. Namun terlebih dahulu akan ada informasi yang saya baru dapatkan dari pihak UT bahwa terkait dengan uh, tugas satu itu nanti diperpanjang dulu. Panjang deadline-nya sampai tanggal 8 kalau nggak salah. Jadi kalau tidak salah tanggal 8 itu deadline terakhir untuk pengumpulan tugas satu. Namun karena besok sudah masuk ke tugas 2, tugas praktikum dan maka saya akan jelaskan juga untuk tugas praktikum. Nah, untuk saya izin saya scan ya Bapak Ibu. Jadi tugas praktikum yang kedua atau yang bisa Bapak Ibu semua mulai kerjakan untuk pertemuan besok adalah tentang penerapan fungsi manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, untuk sasarannya sebenarnya saya sarankan ke arah pemerintah desa karena itu yang lebih mudah atau di tempat domisili Bapak Ibu semuanya. Jadi itu lebih terjangkau misalnya seperti itu. Sekaligus terkait dengan pelaksanaannya nanti yaitu akan melihat pada ini Bapak, identifikasi peran fungsi manajemen baik dari perencanaannya, pengorganisasian, dan pelaksanaan dan pengawasan. Jadi kalau di pemerintahan itu ada tahapan perencanaan. Perencanaan itu seperti misalnya nih, kalau di desa saja, Bapak Ibu dilibatkan dalam diskusi namanya musrembang desa atau musrembang des. Nah itu tahap perencanaan bahwa dikumpulkan masyarakat desa secara umum, lalu dilakukan diskusi untuk pelaksanaan atau rancangan program saja dalam 1 tahun ke depan. Dalam hal ini misalnya tahun 2026. Kira-kira mau yang dibangun itu apa saja untuk infrastruktur terkait dengan program di desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat apa saja yang mau ditambahkan. Itu namanya tahapan perencanaan. Ada pengorganisasian. Jadi kalau di desa itu ada namanya pengorganisasian atau di pemerintahan ya, secara umum ada yang namanya pengorganisasian. Jadi nanti akan didetailkan terkait dengan pelaksanaan itu atau orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program di lingkup desa atau di lingkup pemerintahan itu siapa saja. Apakah misalnya nanti ada seksi terkait dengan perencanaan pembangunan di desa, misalnya terkait dengan infrastruktur, atau ada divisi-divisi lain yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Ada juga pelaksanaan. Nah, ini tuh terkait dengan melaksanakan program-program yang ada di desa. Misalnya contoh secara dekat ya Bapak semuanya. Contohnya itu program imunisasi misalnya. Imunisasi kan itu kan programnya dinas ya, dinas kesehatan. Tapi itu kan bekerja sama dengan pemerintah desa biasanya. Nah, nanti yang melaksanakan atau pelaksanaan program imunisasi itu namanya pelaksanaan tahapan pelaksanaan. Jadi bagaimana pemerintah terutama di desa itu melaksanakan program. Nah ini yang akan Bapak Ibu nanti coba baca terkait dengan desa, apakah ada program yang sudah dirancang, yang sudah dilaksanakan, terus terkait dengan pengawasannya seperti apa, tahapan pengawasan. Ada nggak sih kayak badan hukum atau misalnya badan tertentu yang mengawasi dari pelaksanaan program-program di desa. Misalnya kalau ada program imunisasi, ada nggak sih yang mengawasi organisasi tersebut? Misalnya ada BKK dan lain-lain. Nah ini yang dimaksud dalam fungsi manajemen di pemerintah. Terus akan menilai kualitas pemimpin dan penerapan asas-asas manajemen dalam pemerintahan. Nah, ini nanti Bapak Ibu di praktik tugas kedua ini juga akan melihat terkait dengan kualitas pemimpinnya. Misalnya kalau di desa berarti kepala desa. Apakah dalam memimpin di desa tersebut itu sudah maksimal program-programnya? Terus gaya kepemimpinannya apakah sudah mengayomi semua orang atau semua kalangan di desa atau tidak?
Terus mengkaji keterkaitan manajemen pusat daerah dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Nah, nanti biasanya Bapak Ibu akan melihat terkait dengan program-program yang ada di pusat dan juga di desa itu apakah ada yang berkesinambungan atau tidak. Contohnya, pusat itu pernah atau saat ini program-program yang ada di desa adalah misalnya dana desa. Nah, ada nggak sih di pemerintah desa itu dia mengalokasikan program dari dana desa tersebut untuk pembangunan manusia ataupun pembangunan fisik di lingkup desa. Nah, ini yang contoh terkait dengan keterkaitan manajemen pusat daerah dan faktor internal eksternal. Kalau internal eksternal berarti terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari program-program di pemerintahan desa yang bisa maksimal atau yang bisa menghambat. Ada ya nggak sih atau faktor eksternalnya, misalnya ada nggak sih pengaruh dari uh, misalnya dari geografis atau misalnya dari lingkup eksternal, misalnya terkait dengan manajemen atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi, itu juga termasuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan kinerja di desa atau di pemerintahan. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah pemilihan lokasi praktik seperti biasa, karena terkait dengan surat itu agak lama ya Bapak Ibu. Langkah baiknya kalau nanti mulai hari ini atau hari Minggu, Bapak Ibu sudah bisa nge-WA, email kan, di alamat email tersebut untuk praktikum yang kedua. Karena memang agak panjang terkait dengan terkait dengan perizinan itu emang agak ribet juga seperti ini. Jadi karena kemarin juga ada toleransi terkait dengan pengumpulan deadline, itu digeser yang harusnya deadline-nya hari besok salah tanggal 2 diundur jadi tanggal 8. Jadi ada waktu seminggu. Nah, lanjutnya di sini nanti Bapak Ibu, saya sarankan sih sebenarnya agak lebih mudah itu di desa, pemerintahan desa yang mana memang di domisili Bapak Ibu semuanya. Atau kalau Bapak Ibu bekerja di dinas atau di sektor pemerintahan, itu juga bisa dilakukan, misalnya di dinas pendidikan, bisa ke dinas pendidikan itu. Atau misalnya di sekolah itu sebenarnya juga bisa, kalau misalnya di SD, SMP, atau SMA itu juga bisa. Cuma langkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu juga ke arah desa. Kenapa? Karena biasanya terkait dengan perizinannya itu lebih mudah kalau ke arah desa dibandingkan ke dinas. Nah, yang kedua adalah nanti Bapak Ibu semuanya silakan bisa memahami teori fungsi manajemen yang itu ada di modul keempat. Modul keempat di sesi keempat kemarin itu terkait dengan fungsi manajemen. Bapak Ibu bisa dibaca lagi terkait dengan materinya. Sekaligus nanti silakan juga bisa untuk mengecek terkait dengan sistem manajemen di pusat, daerah, kecamatan, dan desa. Itu nanti di modul kelima, di sesi kelima yang yang akan dibuka di minggu hari Senin besok. Itu akan ada terkait dengan materi manajemen di pusat, daerah, dan juga kecamatan dan desa. Dan juga di prinsip kepemimpinan dan asas manajemen itu di modul 6, di sesi ke-6. Itu juga mulai bisa dibaca-baca. Nah, untuk pengumpulan datanya Bapak Ibu bisa melalui 3 tahapan. Observasinya itu terkait dengan melihat secara langsung terkait dengan program-program baik di dinas atau di desa yang Bapak Ibu pilih untuk praktiknya. Terus wawancara informal dengan pegawai atau pemimpin proses kerja dan dalam terkait pengambilan keputusan dan juga terkait dengan pengawasan dan proses kerjanya. Itu bisa juga lewat Zoom ya Bapak Ibu, asal terdokumentasi saja. Jadi tidak harus datang, kalau misalnya memang terkendala waktu dan tempat, tidak harus datang di dinasnya atau di desa, tapi bisa melalui Zoom asal didokumentasikan, direkam ataupun di foto seperti itu. Selanjutnya nanti akan ada kajian dokumen, seperti ada beberapa yang Bapak Ibu perlu dipahami kalau Bapak Ibu mengambil terkait dengan desa, ini harus dibaca RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Ada nggak sih di desa itu rencana pembangunan jangka menengah desa? Kalau Restra juga, Restra ini nanti di desa juga ada SOP, laporan evaluasi kinerja SK dan lain-lain.
Ini ada di dinas dan juga di desa itu ada. Resta sebenarnya di dinas juga ada. Rencana strategis di dinas itu juga ada. Misalnya dinas pendidikan biasanya ada restranya sendiri. Restra itu kalau tidak salah berlaku 5 tahun. Jadi dia berlakunya secara 5 tahun. Nah, akan dianalisis atau di tahapan atau di lingkup analisisnya nanti akan ada penerapan fungsi manajemen, mana yang sudah optimal, mana yang belum. Misalnya terkait dengan manajemen terkait dengan waktu nih, ternyata masih belum optimal, tapi manajemen terkait dengan target kinerjanya ternyata tercapai semua. Nah, itu bisa jadi salah satu penerapan fungsi manajemennya. Terus evaluasi gaya kepemimpinan, apakah dia transformatif, apakah dia partisipatif atau otoriter. Transformatif itu berarti dia memberikan dia hampir mirip dengan partisipatif, cuma dia akan lebih menyatu dengan lingkup bawahan atau dengan staf-staf. Dia tidak ada sekat. Kalau terkait dengan partisipatif, dia ikut serta dalam pelaksanaan program. Kalau otoriter, dia sifatnya itu top down atau misalnya hierarki itu sangat dijaga. Nah, ini nanti akan dilihat juga terkait dengan gaya kepemimpinannya dari pemimpin dinas atau kalau di desa berarti kepala desa atau kalau di sekolah misalnya berarti kepala sekolah. Terus identifikasi penerapan asas-asas manajemennya, apakah dalam menjalankan instansinya itu sudah efisien atau belum, efektif atau belum, apakah terdapat partisipasi dari staf, misalnya untuk membentuk suatu kerangka struktur organisasi, staf itu dilibatkan atau tidak, atau terkait dengan target kinerjanya itu juga dilibatkan atau tidak terkait dengan lingkup staffnya atau semua hanya dari pemerintah dari pemimpin saja. Terus ada juga transparansi, apakah setiap program itu dilaporkan secara digital atau secara bukti fisiknya. Terus akuntabilitas, apakah data-data dari laporan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Selanjutnya nilai dan faktor internal, apakah ada nggak sih faktor-faktor internal seperti sumber daya manusia atau struktur organisasi itu mempengaruhi terkait dengan berjalannya manajemen di pemerintahan, misalnya di pemerintah desa ataupun di dinas. Selanjutnya ada faktor eksternal atau tidak, atau misalnya dalam ini politik atau budaya dan ekonomi lokal itu berpengaruh tidak dalam manajemen terkait dengan pemerintahan di sektor baik pemerintah desa ataupun di dinas. Selain itu nanti untuk strukturnya ada hampir mirip dengan yang kemarin sebenarnya. Ada bagian pendahuluan, ada 4 bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktik dan metode pengumpulan data. Yang kedua adalah tinjauan teori atau pustaka. Terus dia ada 3 bahasan, fungsi manajemen pemerintahan, kepemimpinan dalam pemerintahan, dan asas-asas dalam manajemen pemerintahan. Untuk profil instansi pemerintahan, silakan nanti Bapak Ibu menjelaskan nama dan jenis instansinya seperti apa, struktur organisasinya juga dijelaskan dan disertai kalau ada bagian struktur organisasi ditampilkan serta program atau kegiatan utamanya dari setiap dinas atau pemerintah ataupun badan. Saya terkait misalnya di rumah sakit, kalau Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit juga boleh terkait dengan rumah sakit. Kalau misalnya bekerja sebagai guru juga boleh terkait dengan sekolahnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu yang bekerja di dunia dan juga di sektor pemerintahan juga bisa ke arah situ juga. Kalau misalnya Bapak Ibu mau fokus ke arah desa, pemerintah desa juga diperbolehkan. Terus selanjutnya hasil observasi dan wawancara. Bagaimana sih jalan pelaksanaan fungsi manajemennya, apakah berjalan atau tidak, terus gaya kepemimpinannya apakah dia transformasional atau partisipatif atau mungkin otoriter dan lain-lain. Terus penerapan fungsi manajemen itu apakah berjalan atau tidak, ada asas efektivitas atau tidak, asas efisiensi atau tidak, itu dijelaskan di penerapan fungsi asas atau fungsi manajemen. Selanjutnya ada analisis dan temuan yang berkaitan terkait dengan 3 hal. Yang pertama, efektivitas perencanaan dan pengawasan. Bagaimana pengawasannya dan perencanaannya itu dilakukan, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Terus kendala internal dan eksternal yang tadi, apakah ada kendala internal seperti sumber daya manusia yang
menjadi penghambat nggak sih dalam pelaksanaan program di dinas-dinas ataupun di pemerintah daerah atau di pemerintah desa dan juga di badan-badan tersebut. Terus ada nggak sih faktor eksternal, contohnya misalnya terkait dengan ekonomi itu yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas, serta implikasi terhadap pelayanan publik, misalnya terkait dengan ada atau tidak terkait dengan implikasi kedua hal ini dalam pelayanan publik. Misalnya kendala itu apakah bisa ditangani atau tidak, kalau misalnya tidak bisa ditangani berdampak ke arah mana, itu salah satu contoh implikasi. Terus rekomendasinya itu Bapak bisa hampirkan jelaskan terkait dengan perbaikan sistem manajemen itu seperti apa yang bagus itu, atau yang sebaik atau yang ideal, peningkatan kapasitas kepemimpinan itu ya ke arah mana sih gaya kepemimpinannya seperti itu, penerapan prinsip governance-nya juga seperti apa, itu nanti bisa dijelaskan di rekomendasi. Kalau di penutup itu ada 2 kesimpulan dan juga saran, bisa dijelaskan. Untuk lampiran itu ini sifatnya opsional, itu dokumen pendukung, hasil observasi, wawancara, dan itu lapangan serta surat tugas atau izin. Nah, untuk surat tugas silakan Bapak Ibu yang kemarin diisikan link yang saya kirimkan. Untuk yang baru masuk, barusan saya cek info kalau yang tugas 1 itu saya cari untuk yang deadline di tugas 1 itu diperpanjang Bapak Ibu. Diperpanjang sampai tanggal 8 November kalau tidak salah. 8 November. Ya, saya coba cari. Ya. Sampai tanggal 8 November untuk yang jadi kemungkinan di tugas kedua ini juga akan sedikit mundur, tapi sudah mulai bisa diakses untuk tugasnya. Tugas 2 itu di besok hari Senin itu sudah bisa mulai bisa kerjakan juga. Mungkin Bapak Ibu bisa mencicil terkait dengan tinjauan pusakanya dulu, karena ini biasanya teori. Ini biasanya teori, serta ini juga bisa dicicil terlebih dahulu. Kalau profinansiasi ini, kalau misalnya Bapak Ibu bisa dapat di internet, bisa ditampilkan dulu aja atau buat draft linknya di sini juga apa. Untuk terkait dengan lampiran terkait dengan tugas 2 besok, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Terkait dengan tugas 2 besok, karena tugas 2 itu mulai di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 3. Hari Senin tanggal 3 itu nanti bisa mulai dicicil dulu aja untuk yang pendahuluan sama di teratur itu. Oke, saya izin surat izin saya dilampirkan juga di tugas 1 kemarin, soalnya nama saya dengan dari kirim 5 kali. Oke, karena iya sebenarnya harusnya dilampirkan, tapi karena ini ada perpanjangan, jadi mungkin nunggu dulu untuk surat izinnya seperti itu. Karena kalau jadi surat izin itu dia tuh fungsinya langsung dari UT, jadi Bapak Ibu semuanya itu mengisi yang form kemarin saya kirimkan, nah itu baru mereka akan bikin untuk suratnya itu. Emang agak ribet karena surat izinnya tuh dia dikomunalkan dulu, dikumpulkan dulu seperti itu. Jadi karena di tutor juga banyak yang menginginkan terkait dengan keterangan surat izin. Jadi diputuskan bahwa akan ada perpanjangan untuk yang tugas 1 kemarin itu sampai tanggal 8 September untuk pengumpulannya. Akan saya kirimkan terkait akan saya forwardkan terkait dengan chatnya di grup, nanti Bapak Ibu bisa disimpan. Jadi silakan yang kemarin, link yang kemarin diisi saja Mas Bapak Ibu untuk mempercepat terkait dengan surat sini. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan wawancaranya itu misalnya di tempat kerjanya masing-masing, silahkan bisa langsung saja. Kalau misalnya memang tidak memerlukan surat izin, silahkan langsung saja di itu nggak apa-apa, dilakukan wawancara nggak apa-apa. Walaupun nanti pengumpulannya nunggu surat izin dulu, itu nggak masalah. Jadi lebih fleksibel saja Bapak Ibu.
terkait dengan apa misalnya memang ada yang bekerja di pemerintahan desa bisa langsung saja bisa nggak Pak? Misalnya nggak perlu surat dulu tapi langsung. Kalau misalnya diperbolehkan dari pimpinan itu bisa ditindak lanjut saja. Misalnya Pak, apakah saya nah, ini masih kurang clear ya. Tapi sepertinya itu cuma bisa sepertinya itu bisa dilakukan tes 2 dan 3. Karena ya benar terkait dengan masa pembelajaran Oktober Desember kan. Jadi kalau secara tata bahasa di suratnya itu berlaku dari Oktober sampai Desember selama selama web ini. Jadi atau di selama praktikum ini. Jadi sebenarnya kemungkinan bisa digunakan dalam untuk praktikum tugas kedua dan juga ketiga. Mungkin nanti kalau ada informasi terkait dengan tugas surat tugas yang praktikum kedua itu apakah harus diminta ulang atau tidak nanti akan saya share. Untuk yang Bapak Ibu yang sudah turun, apakah kemarin ada kendala atau tidak terkait dengan terkait dengan turun di lapangan? Silakan, ada yang mau menceritakan, Bapak Ibu? Ada kendalanya kan atau terkait dengan pelaksanaan itu? Tidak. Silakan, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sharing, jadi sifatnya ini lebih ke monitoring ya Pak. Jadi silakan terkait dengan pelaksanaannya, kalau terkait dengan kalau misalnya ada kendala Bapak Ibu misalnya terkait dengan pengumpulan datanya misalnya seperti itu nanti kapan keluar surat izinnya yang belum terdaftar. Untuk surat izin itu keluarnya itu dari IT, masalahnya seperti itu. Jadi kami selaku tutor itu tidak tahu terkait dengan tanggal pastinya keluar kapan. Tahu-tahu langsung dikirimkan kayak kemarin itu, langsung dikirimkan ke grup. Jadi saya langsung share di grup juga, grup kelas juga seperti itu. Jadi ini kurang tahu Bapak Ibu terkait dengan suratnya itu tanggal pasti keluarnya itu di hari apa karena dari UT sendiri tidak mematok tanggal misalnya harus surat akan keluar tanggal ini dia nggak dijelaskan seperti itu jadi kami juga bingungnya di situ. Untuk kapan keluar surat izinnya ini belum bisa dipastikan jadi yang Bapak ini belum mendapatkan terdaftar atau belum terdaftar di surat izin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih bingung atau mau sharing silakan terkait dengan pelaksanaan praktikum. Karena sebenarnya pelaksanaan praktikum ini di UT masih semester ini ya dilaksanakan ya terkait dengan mata kuliah berpraktik. Jadi memang ada sedikit kendala seperti misalnya surat izin itu yang agak lama keluarnya ya karena ini masih dalam trial and error juga. Untuk nanti mungkin untuk presensi akan saya siapkan Bapak Ibu dan saya kirimkan di grup terkait dengan presensi melalui platform nanti Bapak Ibu bisa diisi terkait dengan presensi tersebut karena presensi di web itu tidak ada di e-learning jadi akan saya buatkan melalui platform nanti Bapak Ibu bisa untuk mengisi di situ sebagai bukti hadir. Jadi nanti silakan di screenshot saja terkait dengan Zoom ini itu nanti bisa sebagai bukti presensi seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan silakan terkait dengan tugas praktikum yang kedua ataupun yang ke satu silakan. Kemarin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengirimkan terkait dengan rancangan laporan praktikum tugas praktikum utama. Dan saya rasa itu sudah oke. Jadi kalau misalnya surat tugasnya itu sudah muncul, turun itu Bapak Ibu bisa langsung submit saja nggak apa-apa untuk di lampiran. Jadi kalau yang kemarin sudah mengirimkan ke saya dan sudah saya
kasih tanggapan itu, silakan bisa difinalisasi di submit saja. Itu kalau misalnya Bapak Ibu juga masih ada yang dibingungkan terkait dengan laporannya, bisa dikirimkan ke WA saya secara masalah, nanti saya cek. Karena nanti sifatnya fleksibel saja Pak terkait dengan untuk pembimbingan bisa. Memang kita harus ada Zoom seperti ini, tapi di lain itu kalau misalnya mau melalui WA mengirimkan file itu juga diperbolehkan, jadi nggak ada masalah. Jadi lebih fleksibel saja. Karena mengingat terkait dengan waktu itu yang ada kegiatan di luar, jadi mungkin tidak bisa mengikuti secara langsung full di sini di Zoom, tapi bisa melalui WA tidak masalah. Itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk link ini, link terkait dengan ini, terkait dengan rekaman ini akan saya share juga di WA. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meriset lagi atau kalau misalnya ada yang masih bingung terkait dengan tugas kedua, nanti bisa lihat ulang lagi rekamannya, ataupun kalau misalnya masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke saya. Itu. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Untuk informasi saya informasikan sekali lagi bahwa untuk tugas tugas praktik pertama yang kemarin itu ternyata deadline-nya dimundurkan jadi tanggal 8. Jadi mungkin nanti akan saya kirimkan chat dari grup tutornya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan deadline. Saya kirimkan saja. Izin Pak, harus pakai suratnya sih. Saya mau ke satu saya izin masuk kepala desa. Sebenarnya nanti mungkin untuk wawancaranya kalau misalnya ternyata tidak diperlukan surat izin, bisa saja langsung untuk wawancara Bapak Ibu. Namun kalau misalnya untuk Bapak Ibu tetap itu saja, tetap tetap membuat untuk surat izinnya juga karena untuk bukti di lampirannya. Tapi kalau misalnya dari kepala desa itu membolehkan tanpa surat izin untuk wawancara, silakan langsung saja nggak apa-apa untuk wawancara. Kalau saran saya seperti itu, karena mengingat waktunya itu kan yang mepet juga. Jadi saya rasa kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang bisa wawancara tanpa harus ada surat izin atau surat tugas turun di lapangan, silakan saja nggak apa-apa dilanjutkan. Apa mungkin nanti untuk lampirannya saja, lampiran di laporan. Ini saya kirimkan screenshotnya Bapak. Jadi ada kemungkinan untuk tugas 1 kemarin, tugas praktikum 1 itu bisa saja mundur. Cuma ini masih belum official ya, tapi kemungkinan akan sangat besar untuk 8 sampai 9.
screenshot. Bisa Bapak Ibu cek di situ, saya sudah share terkait dengan di tugas satu yang kemungkinan saja bisa mundur terkait dengan deadline pengumpulan. Tapi sudah di sini. Kalau misalnya sampai hampir misalnya sampai kurang 1 hari itu pengumpulan suratnya belum ada, saya sarankan dikumpulkan saja nggak apa-apa. Seperti itu. Asal ada buktinya di bukti wawancaranya, misalnya foto atau kalau misalnya pakai video atau rekaman, ada video atau rekamannya bisa ditampilkan. Karena ini ya jadi masalah juga ya, karena suratnya itu kan memang agak lama, jadi itu yang jadi masalah. Banyak juga dari tutor-tutor lain juga melakukan yang sama. Jadi kalau misalnya penutupan misalnya tanggal 8 atau tanggal 9, terus ternyata tanggal 7 Bapak Ibu masih belum ada surat izinnya, jadi yang ada namanya Bapak Ibu, mending langsung dikumpulkan saja nggak masalah. Tapi nanti untuk yang kedua mungkin nanti silakan bisa di list juga untuk surat izin. Itu sih Bapak Ibu terkait dengan kendalanya memang di suratnya, karena suratnya itu sistemnya itu kolektif. Jadi itu yang bikin lama, kan dia dikolektifkan dulu baru dikeluarkan suratnya. Kemarin juga saya sudah coba advokasi lewat WA, tapi dari pihak UT meminta untuk melalui link atau lewat email. Jadi seperti itu. Seperti itu, Bapak Ibu ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Terkait dengan tugas satu, kemungkinan itu akan ada sedikit pergeseran deadline. Karena dari bahasa dari yang pemimpin T itu juga bilang seperti itu, kemungkinan besar akan bergeser. Tapi ini masih belum final. Jadi akan ada kemungkinan deadline-nya itu berubah di tanggal 8 ataupun 9. Berarti itu Pak. Berarti itu ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaannya web ini. Jadi itu web ini sifatnya memantau ya, monitoring. Jadi harapannya misalnya kalau Bapak Ibu masih belum ada yang bingung, silahkan ditanyakan untuk pelaksanaan praktikum yang pertama kemarin dan juga praktikum yang kedua yang bisa dimulai hari Senin besok. Untuk link nanti ini sudah saya rekam layar, nanti akan saya kirimkan link rekam layarnya atau link recordingnya ke grup juga, nanti Bapak Ibu bisa cek juga di situ. Terkait dengan pelaksanaan ini, kita terkait dengan untuk tugas 2, Bapak Ibu sudah bisa mulai dicicil saja untuk di bagian pendahuluan dan juga literatur review, karena literatur review itu biasanya teori, kalau di pendahuluan itu masih informasi yang seperti itu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung lewat chat ataupun langsung raise hand saja untuk bisa langsung tanya. Silakan. Mohon maaf juga kalau yang ada di waktu Indonesia Timur saya lupa menginformasikan terkait dengan waktunya, patokannya itu WIB. Jadi kalau di Indonesia Tengah itu berarti jam 11 itu mulai, kalau di Indonesia Timur itu jam 12. Untuk yang hari Jumat, untuk yang hari Minggu juga akan seperti akan hari Minggu. Jadi misalnya Bapak Ibu untuk akan ada web lagi nanti di pertemuan 6, di sesi ke-6 atau di minggu ke-6 akan ada web atau Zoom seperti ini lagi. Waktunya sama Bapak Ibu, 2 hari juga, Sabtu Minggu.
jam 10 juga, 10 WIB, 11 WIT, dan juga 12 WITA. Untuk yang sudah terkirim nggak apa-apa, yang sudah dikumpulkan nggak apa-apa. Kalau misalnya memang tapi untuk yang tugas kedua suratnya itu kalau sudah ada dilampirkan saja. Karena kan bahasa di suratnya kan surat sebagai lampiran ya. Jadi kalau saran saya kalau misalnya untuk tugas satu sudah terkirim ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma nanti untuk yang di tugas dua silakan dilampirkan. Karena kan suratnya itu kan bahasanya kan Oktober dari bulan Oktober sampai Desember kan. Jadi kan kemungkinan cukup kalau bahasanya seperti itu berarti cukup buat satu kali surat untuk bisa untuk tiga tugas tadi, tugas praktikum satu, dua dan tiga. Jadi saya rasa nanti di tugas dua bisa ditambahkan lampirannya itu lampiran suratnya. Itu Bapak Ibu uh, ada yang mau ditanyakan lagi silakan tentang instansi misal instansi itu kalau saya prefer di tempat Bapak Ibu entah bekerja kalau memang itu institusi pemerintahan ya misalnya di dinas ataupun di sekolah itu bisa sekolah dinas rumah sakit itu sebenarnya bisa uh, selama institusi di pemerintah itu masih bisa. Kalau tidak nanti di domisili Bapak Ibu berarti di pemerintah desa. Karena itu akan lebih enak untuk perizinannya biasanya seperti itu. Kalau pemerintah desa itu biasanya nggak perlu mereka tuh nggak memerlukan surat yang begitu banyak. Biasanya cuma 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 misalnya kalau misalnya kita sudah dekat dengan kepala desanya atau dari uh, dari pemerintah desanya biasanya mereka cuma secara lisan pun nggak masalah. Coba uh, kalau misalnya disertai surat lebih bagus. Itu Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan diperbolehkan atau ada yang mau share terkait dengan pelaksanaan pengambilan data kemarin silakan. Silakan Bapak Ibu. Terkait dengan pelaksanaannya untuk tugas dua itu nanti Bapak Ibu bisa secara lebih rinci nanti lihat di dokumennya di buku panduannya yang sudah saya kirim sebelumnya. Akan saya kirimkan lagi karena nanti mungkin ada yang baru masuk juga ya di grup. Nanti akan saya kirimkan juga. Atau saya kirimkan lagi terkait dengan buku panduan atau buku pedomannya. Ada baiknya lewat PDF saja untuk format tugasnya ya. Tugasnya akan lebih baik PDF. Tapi kalau Word pun nggak masalah, tapi akan lebih bagus kalau PDF. Karena nanti bisa bisa ngecek secara langsung. Kalau Word kan harus dibuat. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang mau dikonsultasikan tapi lewat WA juga diperbolehkan. Misalnya sudah beres nih laporannya, masih mau dicek lagi, silakan dikirimkan ke saya nggak apa-apa lewat WA, lewat Jambi, silakan saja nanti saya cek. Kalau memang ternyata sudah oke, silakan bisa disambung. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan lagi. Untuk presensi nanti akan saya share terkait dengan presensi Google Form. Silakan nanti Bapak Ibu bisa ini di screenshot saja sebagai bukti, misalnya seperti itu. Atau nanti saya screenshotnya saya kirimkan nanti itu sebagai bukti untuk pelaksanaan atau untuk bukti presensi. Uh, Silakan Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan silakan bisa lewat chat ataupun langsung resender juga ditanyakan. Silakan.
Untuk presensi nanti akan saya buat lewat itu akan saya buat lewat Google Form. Jadi nanti Bapak Ibu bisa di gunakan menggunakan screenshot video untuk pakai di presensi nanti. Ini saya buatkan dulu terkait dengan presensi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini. Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Mengenai persentasenya, Pak. Selain dari kantor desa di kelurahan, dinas pendidikan, bisa di kantor kecamatan juga ya, Pak? Bisa Bapak Ibu, bisa. Jadi terkait dengan dinas atau kantor kelurahan atau kecamatan bisa juga. Jadi tidak harus di kantor desa atau di dinas di kecamatan juga boleh. Kalau misalnya memang Bapak berbeda di situ, bisa juga langsung konfirmasi kepemimpinan, bisa wawancara secara langsung tanpa surat. Karena biasanya kalau misalnya memang dari staf itu sendiri atau dari instansi itu sendiri, kalau mau tugas seperti ini biasanya sangat dikonfirmasi. Jadi biasanya surat yang formal juga mungkin laporannya saja. Jadi itu ada yang bertanya lagi. Ini saya sedang membuatkan presensinya ya. Nanti bisa dipresentasikan ya. Untuk tugasnya sudah pahami juga. Oke. Untuk ini saya kirimkan dulu terkait dengan presensi. Bapak Ibu bisa cek terkait dengan presensinya, serta ini nanti terkait dengan buktinya Bapak Ibu bisa kirim juga melalui apa?
melalui intinya ini saya kirimkan juga bisa screenshotnya di Bapak Ibu bisa kirimkan di berikut terkait dengan resolusi. Yes. Untuk ini saya kirimkan linknya presentasi. Untuk itu Bapak Ibu terkait dengan izin bertanya Pak, pertanyaan lari dari topik. Saya mau bertanya apakah untuk mata kuliah ini nanti ada ujian tertulis online? Saya kurang tahu ya kalau ujian tertulis online terkait dengan ini. Sepertinya sih tidak ada gitu. Seperti itu. Saya coba saya cek di ada ujian UAS-nya atau tidak di topik 8. Sepertinya tidak ada Bapak untuk untuk UTS-nya atau apa, karena di sini di e-learning ini saya cek ternyata tidak ada seperti ketentuan untuk UTS atau UAS. Jadi sepertinya tidak belum ada untuk ke arah situ untuk apa diberlakukan kait dengan ujian tertulis atau apa. Jadi sepertinya belum ada sih. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk link ininya, link presentasi sudah saya share di grup dan juga di chat Zoom ini. Silakan Bapak Ibu bisa dicek. Untuk SSS untuk buktinya juga bisa Bapak Ibu cek di itu juga di grup ya, karena sudah saya kirimkan buktinya berupa screenshot. Nanti Bapak Ibu bisa akses sebagai bukti sudah hadir. Seperti itu, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya belum ada, mungkin saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Oh, maaf, tata kelola pemerintahan, benar. Saya tadi dulu. Tata kelola pemerintahan, maaf, Bapak Ibu. Oke, coba Bapak Ibu bisa di-refresh terkait dengan ini. Sudah saya perbaiki terkait dengan di mata kuliah di LinkedIn. Itu Bapak Ibu bisa dicek lagi. Sudah saya sesuaikan tata kelola pemerintahan. Oke, itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan. Oke, sudah ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk link Zoom meeting ini nanti Bapak Ibu bisa cek juga di grup WA, karena nanti akan saya kirimkan di grup WA juga.
Linknya link tata kelola pemerintahan. Cuma tadi salah salah aja saya buat apa buat apa buat ini buat presentasinya itu salah. Coba di refresh lagi karena sudah barusan saya perbaiki. Kelola Sudah saya pemerintahan 63 atau ya Pak? 63 atau Bapak Ibu coba dicek dulu saja di e-learning-nya. Untuk Bapak Ibu apakah dicek saja terlebih dahulu di e-learning apakah Bapak Ibu masuk di kelas 63 atau 64. Karena saya ngampu untuk tata kelola pemerintahan 2, kelas 3 dan 4. Jadi coba dicek dan coba dicek dulu saja di e-learning UTI. Kalau misalnya sudah ada yang klik 63 ya nggak apa-apa. Mungkin untuk yang buat besok diperhatikan dulu. Itu Bapak Ibu untuk link rekam layar ini akan saya share setelah selesai diupload di Google Drive. Nanti Bapak Ibu bisa dicek juga. Mungkin nanti akan saya cek saya upload saja di YouTube karena itu lebih enak. Nanti Bapak Ibu nggak harus download dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dicek saja lewat YouTube-nya, nanti saya share agar lebih mudah Bapak Ibu mengecek terkait dengan ini. Karena saya cek kemarin ternyata harus download dulu dan itu nanti makan banyak kuota ataupun data. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga sikap saya selama 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Gimana?